Saudara-saudara sekalian, terimalah salam dhamma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bersama saya Upasaka Suwita Hari Sutanto. 10 menit ke depan saya akan berbicara bagaimana menyikapi persoalan hidup. Saudara sekalian, ada satu kata bijak yang mengatakan, apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Apa yang kita dapatkan di masa depan tergantung apa yang sudah kita lakukan sekarang. Apa makna dari kata ini, saudara sekalian? Hari ini hidup kita sebetulnya adalah hasil dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Dan sekarang dia berbuah, inilah yang kita rasakan. Kalau kita tidak merasa bahwa hidup kita menyenangkan, penuh dengan penderitaan dan lain sebagainya, maka sadarilah bahwa kita harus menanam banyak kebaikan-kebaikan supaya di kehidupan ini, mudah-mudahan dalam masa kehidupan kita nanti sekian tahun kemudian kita bisa menemukan kebahagiaan ataupun di dalam kehidupan kita yang akan datang. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita harus mulai selalu pikirkan apa yang harus kita kerjakan untuk bisa membawa hidup kita mencapai kebahagiaan. Hidup kita itu tidak pernah lepas dari persoalan. Ya, saya sering mengatakan bahwa hidup kita itu mau kita dari masih kecil atau sudah besar atau kita sudah tua, kita pasti punya persoalan dalam hidup ini. Tidak ada orang yang hidupnya tidak punya masalah. Betul tidak? Siapa yang hidupnya tidak punya masalah? Tidak ada kan? Karena kalau Anda mengatakan hidup saya tidak punya masalah, maka Anda nggak cocok menjadi seorang manusia yang normal. Karena orang yang hidupnya tidak punya masalah itu hanya ada di 2 tempat. Di mana itu? Pertama, ukurannya 1x2. Di mana itu? Di dalam peti mati, di kuburan. Orang yang sudah tertidur mati, apa masalahnya? Tidak ada masalah, saudara sekalian. Betul tidak? Yang kedua di mana? Di rumah sakit jiwa. Betul tidak? Orang yang sudah tinggal di rumah sakit jiwa, apa masalahnya? Tidak ada. Setiap hari dia begitu bahagia, tertawa sendiri, hahaha, begitu kan? Dia tertawa, dia tidak punya masalah, tetapi saudara-saudaranya masalah gara-gara dia ketawa sendiri. Betul tidak? Jadi sepanjang hidup kita selalu pasti kita punya masalah, punya persoalan, punya problem dan lain sebagainya. Oleh karena itu makanya Buddha mengatakan kepada kita, hidup ini adalah sebuah penderitaan. Kadang kita menderita, kadang kita bisa menikmati sebahagia sebentar, kita menderita lagi. Siklus itu selalu berjalan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kalau kita bisa menyadari, saudara sekalian, itu adalah satu proses untuk membawa kita untuk membentuk diri kita. Ya, masalah-masalah mungkin yang kita alami dalam hidup, mungkin karena kita pernah trauma dalam masa kecil, putus asa, kecewa, sakit hati karena ditipu, dikhianati dan lain sebagainya. Kita mungkin hidupnya bosan, begitu-begitu saja ya, letih, lesu, loyo, lemah, letoy, 5L begitu ya. Jadi bangun tidur nggak tahu apa yang mesti dibuat. Bosan hidupnya dengan begitu-begitu saja. Ya, yang mungkin adalah kita sering dilecehkan, dihina dan sebagainya, atau hidup kita merasa mentok. Ya, semua masalah itu akan ada dalam hidup kita. Ya, nah oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita bisa menyadari sebetulnya adalah hidup kita bertumbuh, kita akan bisa mencapai kualitas hidup kita menjadi lebih baik karena melalui masalah-masalah ini. Coba saya ambilkan contoh untuk Anda pikirkan. Waktu kita masih kecil, kita belajar untuk naik sepeda dan kita ingin bisa naik sepeda. Tapi ketika kita naik sepeda, lalu kemudian kita terjatuh, kita berdarah, kita menangis, ya. Nah, apakah kita berhenti? Kalau kita berhenti, maka kita tidak akan bisa naik sepeda selamanya. Tetapi kita akan terus mencoba dan belajar. Akhirnya kita mampu untuk membuat keseimbangan dan akhirnya kita mampu naik sepeda. Artinya adalah masalah yang tadinya kita hadapi, setelah kita terus bisa bertekad dan berjuang melewati itu semua, akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sama dengan hidup kita saat ini, saudara sekalian. Ya, persoalan kita di dalam kehidupan kita adalah cara kita untuk tumbuh sama hidup ini. Dan kalau Anda tidak mau terima masalah itu, maka Anda tidak pernah akan tumbuh di dalam kehidupan ini. Anda tidak akan terbentuk kualitas mental Anda yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu saya berikan beberapa tips untuk Anda bisa mencapai, menyikapi dari persoalan kehidupan Anda. Pertama adalah relakan masa lalu. Di dalam Dhammapada ayat 1
pasal ayat 1 dan 3 dan 4 dikatakan, ia menghina saya, dia memukul saya, dia mengalahkan saya, dia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tidak pernah akan berakhir. Saudara-saudaraku sedang yang berbahagia, kalau pikiran kita selalu terus kita menyimpan kekesalan kita, kekecewaan kita, sakit hati kita karena akibat kita ditipu, kita dikecewakan, kita dilecehkan, kita dihina dan sebagainya, atau mungkin karma buruk yang datang sama kita, dan kita terus aja memikirkan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Betul nggak? Ya. Dan kalau sebetulnya saudara sekalian, masalah itu dia adalah masa lalu kita. Ya kan? Kalau dulu kita mungkin dikecewakan orang, misalkan, atau kalau dulu mungkin kita pernah dihina orang, itu masa lalu kita. Sebetulnya dia tidak pernah akan hadir di dalam kehidupan Anda kalau Anda nggak pikirkan. Dia hadir di sini karena Anda memikirkan, sehingga dia datang lagi di ini. Tapi kalau Anda tidak pikirkan, maka dia tidak pernah akan ada dalam kehidupan Anda saat ini. Tapi karena Anda pikirkan, maka dia terus hadir dalam kehidupan Anda. Ketika Anda terus memikirkan hal-hal seperti itu, maka Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini, saudara sekalian. Ya, nah, oleh karena itu lupakan, relakanlah, biarlah apa yang sudah kita lakukan mungkin adalah hasil dari karma buruk kita yang sedang berbuah. Biarlah itu berlalu, relakan itu. Ya, jangan kita buat lagi karma yang baru. Ada kata bijak yang mengatakan begini, jangan pernah menyesal mengenal seseorang. Orang yang baik akan memberikan kebahagiaan. Orang yang tidak baik akan memberikan pengalaman. Orang yang jahat akan memberikan pelajaran. Orang yang sangat baik akan memberikan kenangan yang indah. Jadi, setiap saat kita akan ketemu dengan berbagai macam orang, saudara sekalian. Ya, tetapi kita tidak boleh menyesal kalau andai kata kita mengenal seseorang, ternyata orang itu mungkin dia menipu kita dan kemudian mungkin menyakiti kita. Nggak apa-apa, karena itu adalah pelajaran. Bagaimana kita bisa tahu kalau orang model yang seperti itu adalah orang yang bisa menyakiti kita? Kalau tidak kita pernah mengalami pelajaran itu, kita tidak pernah tahu. Betul tidak? Jadi biarkan itu adalah proses dalam pembentukan diri kita. Ya. Nah, yang kedua, tips kedua adalah belajarlah hidup di masa yang sekarang. Ya. Mereka yang senantiasa sadar, tekun berlatih diri siang dan malam, selalu mengarahkan batin ke nibbana, maka semua kekotoran batinnya akan musnah. Dhammapada ayat 17:226. Ya. Jadi hiduplah di masa yang sekarang ini. Mulailah pikirkan hal-hal yang utama di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa membawa hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Maafkanlah orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Maafkanlah juga diri kita sendiri, supaya kita tidak terus menyimpan kebencian yang ada, yang terus membuat kita merasa hidup kita begitu menderita. Hiduplah di masa yang sekarang. Satu kata bijak yang mengatakan demikian. Saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuhnya padi. Dalam kita melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Namun saat kita melakukan keburukan, tidak ada kebaikan bersamanya. Tetapi jangan bosan untuk berbuat kebaikan, meskipun kadang itu tidak sempurna. Betul, saudara sekalian. Waktu kita melakukan kebaikan, kita menolong orang, bisa jadi suatu ketika dia akan mengkhianati kita. Bisa mungkin terjadi nggak? Sering kita alami nggak? Betul nggak, saudara sekalian? Jadi waktu kita menanam rumput, menanam padi, rumput-rumput di sekeliling kita juga ikut tumbuh. Betul kan? Tapi kalau kita nanam rumput, nggak mungkin tumbuhnya padi. Betul ya? Jadi waktu kita melakukan kebaikan, mungkin di sekeliling orang-orang yang kita tolong itu ada orang-orang yang bisa mengkhianati kita. Nggak masalah, saudara sekalian. Jangan kita menyakiti diri kita dan tambah menyakiti orang lain. Biarkan itu adalah proses. Dan janganlah bosan bahwa ketika ada orang yang kita tolong lalu kita mengumpat, saya sudah tolong kamu, ternyata kamu mengkhianati saya, menusuk saya dari belakang. Jangan bosan untuk berbuat baik meskipun kadang itu tidak sempurna, ya. Oke, itu tips yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, syukuri di dalam kehidupan ini. Dalam Dhammapada
25 ayat 6 dikatakan, hendaklah dia tidak mencela apa-apa yang telah dia peroleh. Juga hendaklah ia tidak merasa iri terhadap apa yang telah diperoleh orang lain. Seorang biku yang merasa iri terhadap apa yang diperoleh orang lain tidak akan dapat mencapai perkembangan dalam samadhi. Oleh karena itu, selalu kita harus bisa mensyukuri dengan apa yang kita dapatkan. Hari ini kalau kita bisa dapatkan apa yang kita bisa peroleh, kita bisa makan dalam satu hari 3 kali, kita harus syukuri. Karena ada orang di luar sana yang belum tentu bisa makan. Kalau hari ini kita masih bisa punya pakaian, kita harus syukuri. Karena ada jutaan orang di luar sana yang hidupnya tidak punya pakaian. Kalau hari ini kita masih bisa punya rumah, kita harus syukuri. Karena artinya kita masih bisa beruntung. Dibandingkan jutaan orang yang di luar sana, mereka tidak punya tempat tinggal. Jadi selalu kita merasakan hidup dengan bersyukur dan merasakan bahwa kehidupan kita, kebaikan yang kita buat membawakan, memanfaatkan kepada diri kita. Ya. Nah, tips yang keempat adalah membangun hidup yang lebih bermakna dan berbahagia. Di dalam Dhammapada dikatakan, dia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, bangunlah hidup ini. Tunjukkanlah cara agar kita bisa mencapai hidup yang memberi manfaat. Kehidupan yang kita jalankan ini adalah satu perjalanan kita. Perjalanan untuk mencapai hasil yang kita bisa membawa untuk kehidupan kita yang akan datang atau hidup kita yang di masa yang depan. Maka lakukanlah yang terbaik dengan kehidupan kita, agar kehidupan kita membawa kebahagiaan dan mendatangkan kebahagiaan juga di kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan di kehidupan yang datang kita akan bisa menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita jika kita lahir menjadi sebagai seorang manusia kembali. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan untuk kita semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.